Jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah Idul Adha, maka kita berbicara dengan surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya apa? Allah berfirman, Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kalian nikmat al-kautsar yang sangat banyak. Fasholli li rabbika, maka salatlah, dirikanlah salat karena mengharap ridho Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi salat Idul Adha ataupun lebaran Idul Adha sangat erat kaitannya dengan berkurban. Maka dari itu, di dalam hadis dikatakan bahwa tiadalah amalan yang paling dicintai oleh Allah di bulan Zulhijjah kecuali adalah amalan berkurban. Maka dari itu, jikalau kita memiliki harta ataupun memiliki keuangan yang luas, maka hendaklah kita berkurban, kemudian kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah Idul Kurban, maka erat kaitannya dengan peristiwa yang telah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam bersama dengan anaknya. Apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu pengorbanan yang tidak akan pernah dialami oleh manusia siapapun itu. Karena kenapa? Pengorbanan ataupun kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tiada lain kecuali yang dikurbankan adalah anaknya sendiri. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim bermimpi, maka Nabi Ibrahim berkata, Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya saya melihat di dalam tidurku. Berarti Nabi Ibrahim sedang bermimpi. Anni azbahuka, sesungguhnya saya menyembelimu. Fanzur maza tara, maka bagaimanakah pendapatmu? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dapat kita simpulkan bahwa ada dua hal yang penting di dalam ayat ini. Yang pertama adalah bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun perintah untuk menyembelih anaknya, maka Nabi Ibrahim tetap taat dan tidak menolak atas perintah itu, walaupun yang dikurbankan adalah anaknya. Dan yang kedua adalah bagaimana ketaatan seorang anak yang bernama Nabi Ismail terhadap apa yang diperintahkan oleh bapaknya Nabi Ibrahim. Dia tidak menolak apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Maka ini menunjukkan satu kebaktian seorang anak terhadap orang tuanya. Ini yang merupakan yang harus kita teladani dalam Idul Adha ini. Bagaimana kita meneladani taatannya Nabi Ibrahim kepada Allah, dan bagaimana kita menjadi seorang anak yang bisa meneladani Nabi Ismail yang tidak membantah orang tuanya. Karena tiadalah gunanya seorang anak yang hidup di dunia ini apabila sudah durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Yang artinya adalah ridallahi fi ridal walidain, ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Artinya apa? Jikalau kita seorang anak menghendaki
yang namanya kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat, maka hendaklah kita memperbaiki bakti kita, hendaklah kita memperbaiki adab kita, hendaklah kita memperbaiki kelakuan kita kepada kedua orang tua kita. Dan justru sebaliknya, jikalau ada orang ataupun seorang anak yang tidak baik akhlaknya kepada kedua orang tuanya, tidak baik perlakuannya, tidak baik adabnya kepada kedua orang tuanya, maka tunggulah murkanya Allah akan datang kepadanya. Kalau dia seorang pejabat, maka tidak lama jabatannya akan hilang. Kalau dia orang kaya, maka tidak lama kekayaannya akan hilang. Kalau dia orang yang dihormati di masyarakat, maka tidak lama Allah akan hinakan dia di mata masyarakat. Karena satu penyebabnya, yaitu durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu, Allah memperingatkan kita di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah mewajibkan kepada kalian alla ta'budu illa iyyah, untuk jangan sekali-kali menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah, berbaktilah. Imma yablughanna indakal kibar, sekalipun kedua orang tuamu sudah mencapai usia tua. Ahaduhuma, salah satunya, apakah bapak kita ataupun mama kita, au kilahuma, ataupun keduanya, fala takullahu ma'uf, jangan sekali-kali berkata jangan sekali-kali berkata jangan sekali-kali berkata mama bela, bapak bela. Kalau ketika dipanggil oleh bapak, ketika dipanggil oleh mama, jangan sekali-kali membantah, jangan sekali-kali melanggar perintahnya. Karena kenapa? Ketika kita melanggar perintah orang tua, maka disitulah murkanya Allah akan turun. Maka ingatkah kita peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Sesungguhnya itu sudah melewati beberapa peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah di peristiwa Yaumat Tarwiyah dan peristiwa Yauma Arafah, dan yang terakhir adalah peristiwa Idul Adha itu sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah yang dimaksud dengan Yaumut Tarwiyah? Di dalam tafsir dikatakan bahwa wa yusamma yaumat samin min Zulhijjah bi yaumit tarwiyah, dan dinamakan hari ke-8 di bulan Zulhijjah itu namanya Yaumut Tarwiyah. Jadi hari ke-8 bulan Zulhijjah itu namanya Yaumut Tarwiyah, disunnahkan kita berpuasa. Wa yusamma yaumat tasi min Zulhijjah, dan dikatakan ataupun dinamakan hari ke-9 di bulan Zulhijjah itu Yauma Arafah, yaitu hari Arafah. Artinya apa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang namanya hari Arafah bukanlah nanti ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Yauma Arafah itu sudah dicetuskan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana itu di hari ke-8 ketika Nabi Ibrahim mengalami keraguan di dalam hatinya. Makanya dia dikatakan tarwiyah adalah keraguan yang ada di dalam hati Nabi Ibrahim ketika diberikan mimpi oleh Allah menyembeli anaknya. Nabi Ibrahim ragu di dalam hati, apakah ini mimpi dari Allah ataukah ini mimpi dari syaitan? Maka berulang lagi mimpinya di hari ke-9, disebutlah sebagai Yauma Arafah. Dan ketika Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Ibrahim berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni araftu, sesungguhnya saya sudah tahu. Maka Arafah sebetulnya artinya berasal dari kata ra dan fa, yang artinya adalah mengetahui. Kalau kita menjumpai kata yang serupa, baik Arafah, ma'rifah, dan seterusnya, ketika ada kata 3 huruf ini, maka pasti mengandung makna mengetahui. Dan ketika Nabi Ibrahim mengetahui bahwa itu dari Allah, maka disebutlah sebagai Yaumu Arafah. Artinya hari di mana Nabi Ibrahim sudah mengetahui
meyakini bahwa mimpi itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai anak berkata, "Ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah." Sebagai anak yang tidak membantah, sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, langsung menjawab, "Ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin." Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai anak yang bersabar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut kisah bahwa sebelum Nabi Ismail disembelih oleh bapaknya Ibrahim, ada permintaan yang diajukan oleh Nabi Ismail kepada bapaknya. Apa yang diajukan? Yang pertama, "Ya bapakku, tolong ketika engkau mau menyembelihku, tolong asas setajam mungkin parangmu, supaya saya tidak lama merasakan penderitaan ketika engkau sembelih. Menjadilah hukum bagi kita ketika ingin memotong hewan ternak, hendaklah disunnahkan untuk mempertajam setajam mungkin pisau ataupun parang yang mau kita pakai menyembelih." Kemudian apalagi permintaannya Nabi Ismail? "Wahai bapakku, ketika engkau menyembelihku, bukalah bajuku ini dan tutup mataku, sehingga saya tidak bersedih ketika melihat pisau yang kau gunakan menyembelihku." Menjadi lagi hukum bagi kita ketika memotong hewan kurban ataupun memotong hewan yang akan disembelih, tutuplah matanya. Apakah menggunakan jempol kita ataupun menggunakan kain dan sebagainya, yang penting hewan itu tidak melihat pisau yang akan menyembelihnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi ta'ala la'allakum turhamun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.